beberapa soalan, saya jawab secara ringkas. Bagaimana seharusnya kita menyikapi orang yang memandang rendah kepada kita? Menyikapi kepadanya dengan pandangan syafaqah, dengan pandangan tidak merendahkan kepada dia, pandangan lebih kepada pandangan kasihan. Apa sebabnya? Disebabkan dia berbuat kesalahan yang dia akan tanggung dosa dengan perbuatannya itu. Maka kita sebagai orang yang melihat kepada orang tadi yang akan menanggung dosa dengan perbuatan yang menghina kepada kita, kita lebih melihat kepadanya dengan pandangan kasihan orang itu. Apa sebabnya? Perbuatannya akan menyebabkan dosa yang hukumannya adalah berat baginya. Yang kedua adalah kita melihat kepada orang yang bermaksiat ini atau orang berbuat salah adalah melihat kepada macam budak kecil yang tak tahu apa yang dibuat. Maka kita pun ajarkan kepada dia macam mana supaya dia itu boleh mengetahui kalau perbuatan ini betul atau tak betul, berbahaya atau tidak. Jadi yang pertama, dengan melihat kepadanya dengan pandangan kasihan, karena dia akan tanggung dosa dengan perbuatannya tadi, dan lebih melihat kepada dia bagaimana untuk diberitahu supaya dia tidak berbuat perbuatan yang merugikan kepadanya. Bagaimanakah untuk saya tidak putus asa dalam bertaubat sedangkan saya selalu gagal dalam taubat saya? Terimalah kabar gembira, karena dia orang yang bertanya ini selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah suka kepada orang yang suka bertaubat. Kegagalan yang dimaksudkan, kalau yang dimaksudkan kegagalan di sini karena terulangnya perbuatan maksiat setelah dia bertaubat, adalah menuntut kepada kita dua perkara. Yang satu, berterusan untuk kita bertaubat dan tidak putus asa walaupun terulang-ulang, dan yang kedua, berusaha untuk mengelak daripada asbab yang menjatuhkan kita tergelincir untuk kali yang berikutnya. Contohnya kalau seseorang tergelincir dengan dosa yang sudah pernah dilakukan disebabkan oleh karena kawannya, maka tinggalkan kawan itu sehingga dapat dia tutup asbab atau faktor-faktor yang boleh dia terjerumus kepada dosa yang sama. Kalau yang menjadi asbab adalah Facebook contohnya, cuti Facebook dulu, kasih masa cukup, coba kita sampai terbiasa hidup tanpa Facebook. Kalau dengan Facebook ini kita akan tergelincir kepada dosa dan macam-macam, hentikan Facebook itu. Dan begitu seterusnya. Kalau itu adalah handphone contohnya, hentikan handphonenya. Kesungguhan kita untuk mengelak daripada tergelincir kepada dosa dengan cara-cara tadi akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tidak mudah untuk tergelincir pada berikutnya, walaupun berjumpa lagi dengan kawannya, dengan pakai lagi handphonenya, sebab dia sudah bersungguh-sungguh untuk berhenti sampai kepada peringkat khalas, ditinggalkan perbuatan dosa yang dia berkali-kali tergelincir, ya. Jadi jangan berhenti untuk terus bertaubat. Mantapkan dengan sungguh-sungguh ketika bertaubat untuk berhenti daripada perbuatan maksiat tadi. Dan kalau tergelincir berulang-ulang, cari asbab kenapa tergelincir, apa sebabnya. Sebabnya itu kita elakkan.